Selain AHY sudah nyatakan bahwa tudingan relawan Jokowi itu fitnah, kini giliran Andi Arief yang berikan respon keras. Semakin hari hidupnya semakin berat katanya. Selain itu di medsos sudah bertebaran kata-kata saat jadi presiden nyusahin rakyat. Saat jadi rakyat nyusahin presiden. Ada pula video saat AHY kritik pedas Jokowi. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Betul? Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate? Orang besar ada yang make up. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Maksud Anda tudingan ijazah palsu ini dilemparkan oleh TPUA dan kawan-kawan ini didanai? Ya pastinya, siapa yang nggak mendanai yang tunjuk aja hidungnya, sebut namanya. Jokowi berani nggak? Saya bilang ini sudah skakmat sih ya. Demokrat disebut-sebut dilakukan ijazah palsu Jokowi. Apa tanggapannya Pak AHY? Tanggapannya aja Pak. Tanggapannya soal Demokrat disebut-sebut dilakukan. Demokrat sudah bilang bahwa itu fitnah. So, yang mana yang benar kalau gitu nih? biarkan masyarakat yang menilai. Masyarakat pasti pintar. Memang Pak Jokowi hanya mengatakan ada orang besar. Ya. Pastinya ini kan bukan hanya masalah ijazah palsu ya. Ada isu kayak kemarin matahari kembar, terus ada isu pemaksulan. Bahkan yang dari awal itu, yang saya bicara dari awal itu isu Indonesia gelap. Jadi presiden nyusahin rakyat. Jadi rakyat nyusahin presiden. Ketika jadi presiden, nyusahin rakyat. Ketika jadi rakyat, nyusahin presiden. Foto kepalanya sih nggak ada ya, tapi kayaknya udah jelas ya dari bajunya, cara jalannya itu mirip dengan Pak Jokowi. Kata-kata itu sangat pas menggambarkan situasi Pak Jokowi pada saat ini, yakni nyusahin Presiden Prabowo. Memang Pak Jokowi punya dosa kepada semua partai, nggak cuma kepada Partai Biru. Kalau sama PDI Perjuangan udah jelas, semua orang tahu. Kalau Partai Biru yang paling jelas cuma Partai Demokrat, tapi dengan Nasdem, PAN juga sama, dengan partai-partai lain juga sama sebenarnya. Airlangga yang tiba-tiba mundur, P3 yang nggak lolos ke Senayan gitu ya. Jokowi kalau masih senang main drama terkait ijazahnya, suatu hari nanti pasti akan membuat pihak-pihak lain menjadi kecewa bahkan marah. Siapa sangka nama Demokrat menjadi terseret, meskipun tidak disebut secara langsung. Next time, bisa saja partai lain atau kelompok lain kena getah. Klunya ini baju biru, kemudian juga partai politik yang kalah pilpres. Menurut Anda siapa partai politiknya? Karena kan kalau dilihat yang warna biru ini kan bukan yang bukan yang kalah pilpres ya, maaf ya. Dia yang di dalam koalisi kami lah. Oke, silakan Mas Toto. Lebih jelas lagi itu. Tokoh politiknya bisa jadi adalah yang kemarin kalah pilpres, tentunya. Kalah pilpres. Ya kan, yang kedua yang tidak mau Prabowo Gibran berhasil, kalau bisa putus di tengah jalan, atau yang nantinya untuk konsumsi 2029. Klub biru ini artinya partai politik. Ya, bisa jadi partai politik. Dan memang kita udah tahu ya kan, saat ini pun mereka sudah mulai mempersiapkan calon. Berbeda lagi aktornya, karena yang dikatakan bukan yang kalah pilpres, tapi yang ada dalam bagian koalisi. Warnanya biru, mantan petinggi negeri, anaknya ingin dijadikan pengganti. Kan kemudian orang mengarah pada Partai Demokrat. Tetapi apapun itu, Bang Sylvester, ketika kemudian narasinya seperti itu, yang kasihan Pak Prabowo. Ini kan seakan-akan meragukan kapasitas kepemimpinan seorang Prabowo untuk menjaga kondusivitas antar aktornya. Untuk kemudian bisa menegur pihak-pihak yang ada sebagai musuh dalam selimut. Ini yang akhirnya bisa merenggangkan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau Bang Sylvester atau teman-teman lain yang menuding seperti itu dianggap sebagai representasi suara Pak Jokowi, ini sangat tidak Pak Jokowi. Atau Siaga 98. Mereka meminta Pak Jokowi harusnya belajar banyak pada Pak SBY dan Ibu Megawati, yang setelah berakhir masa jabatannya, mereka nggak bikin gaduh, melainkan memberikan kesempatan pada presiden yang sedang menjabat untuk bekerja tanpa kegaduhan. Ini tuh udah
makjleb ya, menohok, bahkan menjewer banget ya. Tapi yang dikritik bukannya sadar diri, malah menjadi-jadi. Hari ini relawan Jokowi akhirnya menuding ada partai biru di balik isu ijazah palsu. Ya, akhirnya relawan-relawan Jokowi ikut terpancing gitu ya, setelah sebelumnya ini juga menjadi pemberitaan dan bahasan di media sosial terkait orang yang dianggap ikut mendukung Roy Suryo, Rismond Tiva dan kawan-kawan, dan itu tidak kita sangka bahwa relawan Jokowi akan berani bicara seperti itu. Ya mungkin tujuannya untuk menarik perhatian ya, karena kursi komisaris masih ya lumayan banyak, masih belum terisi atau masih ada beberapa yang bisa digeser dan diganti. Makanya kemudian sekarang tiba-tiba muncul sosok relawan Jokowi yang ingin jadi pahlawan gitu ya, untuk memberikan pembelaan, mencari perhatian gitu, dan menuding adanya partai biru di balik isu ijazah palsu dan soal pemakzulan Gibran. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan, artinya memang ada orang besar yang membackup. Nggak ada dari Jokowi bilang biru, gitu loh. Kok tiba-tiba ada termulnya yang kemudian mengatakan bahwa itu biru? Itu kan ngaco sekali. Anda menangkap arahnya ini buat apa kalau gitu? Ya ini mau membenturkan, ya ini yang rugi Jokowi sendiri loh nanti. Pembela Jokowi, Bung Sylvester Matunina yang katanya lebih kejam dari iblis, yang ngomong dia sendiri, menyebut ada yang mendanai. Mereka bermain sendiri-sendiri. Maksud Anda tudingan ijazah palsu ini dilemparkan oleh TPUA dan kawan-kawan ini didanai? Ya pastinya, siapa yang nggak mendanai yang begini-begini gitu loh. Kerumbulan yang persoalkan masalah ijazah palsunya Pak Jokowi. Tanggapan Andi Arief atas sindiran Partai Biru dari relawan Jokowi. Pernyataan tajam dari relawan Jokowi Sylvester Matutina mengenai dugaan keterlibatan Partai Biru dan dalam isu ijazah palsu Presiden Jokowi menuai respon keras dari politisi senior Partai Demokrat Andi Arief. Ia menjadi salah satu yang pertama menanggapi dan pernyataan tudingan tersebut. Melalui akun X pribadinya, Andi Arief secara terang-terangan mempertanyakan maksud tuduhan tersebut dan langsung menyebut nama Presiden. Meskipun tidak memberikan penjelasan rinci unggahan Andi Arief tersebut, kembali memanaskan spekulasi soal siapa sosok besar yang dituding oleh pihak relawan Jokowi. Dalam cuitan lanjutan, Andi Arief menyampaikan pernyataan yang sangat makna simbolik. Pernyataan tersebut langsung mendapat reaksi keras dari warganet sebagai menilai Andi Arief terlalu cepat tersinggung dan merasa disindir secara pribadi. Namun, tidak sedikit pula yang membela Andi Arief. Sebelumnya, dalam sebuah program talk show, Ketua Umum Solmed Sylvester Matutina memberikan sinyal kuat bahwa dalam dibalik isu ini adalah partai politik yang identik dengan warna biru.